waktunya kan pendek ini hanya sejam. Daftar hadir udah dibuka, Dwi? Sudah, Pak. Ya. Selamat siang, saudara sekalian. Ada di sini asisten saya, Pak Dwi, sedangkan Bu Aisyah ada tugas lain sehingga tidak bisa mengikuti kuliah ini. Sudah saya tampilkan di layar, mudah-mudahan kalian sudah bisa membacanya. Minggu depan dan beberapa hari kemudian kita akan mendapatkan kesempatan mendengarkan kuliah dari Dr. Mian. Ini jadwalnya, sehingga beberapa materi yang akan saya berikan pada sekalian secara lisan saya gantikan menjadi tugas. Tugasnya nanti saja saya pikirkan dulu bersama dengan asisten. Mudah-mudahan pada akhir kuliah ini saya bisa menyampaikan tugas itu pada kalian. Pada hari Senin kita akan mendapatkan pengalaman, informasi mengenai pengalaman Dr. Mian di Cina, kemudian juga pekerjaan-pekerjaan penting yang perlu dilakukan kalau kita berhubungan dengan waste to energy, ini terutama sampling dari sampahnya ya. Kalau karakteristik analisis ini kita sudah biasa, sudah pernah kita bahas pada awal kuliah kita. Dan seterusnya sampailah nanti kita pada akhirnya terutama pada posisi di sini, waste incineration, boiler dan desain untuk waste incinerator atau waste to energy. Kita mendapat tambahan ilmu mengenai yang polusi itu pada Oktober nanti, masih sebulan lagi, dan khusus ada polutan yang sangat berbahaya, tapi saya sendiri belum pernah melihat. Ya tentu saja dioksin nggak pernah kita lihat, tetapi maksud saya tidak punya sama sekali kompetensi bagaimana ngomong dioksin ini. Nah, mudah-mudahan sesudah mendengarkan kuliah Dr. Mian, kita bisa mendapat bayangan apa yang dimaksud dengan dioksin, bagaimana sifatnya. Dan yang terakhir ini berupa sebuah promosi dari Dr. Mian. Barangkali ada yang minat, biasanya beliau itu menawarkan untuk menjadi mahasiswa S2 bimbingannya, tapi ini kalian sudah S2, barangkali saja coba nanti ditanyakan apakah bisa penelitian di sana dengan pembimbing Dr. Mian, dan tentu saja secara ofisial, secara resmi pembimbingnya dari ITB. Nah, siapa yang menjadi pembimbing di ITB? Bisa saya, bisa teman-teman dari grup kami, Lab PSU, dari kelompok keahlian energi dan sistem pemproses ESPTK, bisa juga dari teman-teman yang lain ya. Kira-kira begitu, karena itu siapkan diri, mungkin ada yang agak berminat untuk riset di Cina. Mudah-mudahan Dr. Mian juga menawarkan bantuan biaya hidup di samping bantuan yang pasti itu bantuan bantuan penelitiannya ya. Nah, biaya hidup itu biasanya dia mencarikan beasiswa, atau nanti ingin S3 di sana, silahkan juga ditanyakan. Ini senang sekali kalau dia bisa mendapatkan mahasiswa lulusan S2 ITB. Tentu saja semuanya tanggung jawab moral dari saya, dan yang sudah berhasil ini ada Pak Dwi, dan mudah-mudahan nggak lama lagi Pak Dika, ada Pak Haryo, dulu S2-nya di TK ITB. Begitu pengantar kuliah siang ini. Nah, kuliah saya ini agak buru-buru karena beberapa tempat ini, beberapa slot ditempati oleh Dr. Mian. Ini kita harus menyesuaikan dengan ketersediaan waktu beliau. Ya, saya mulai ya dengan tampilkan secara tepat. Ada 1, 2, 3, ada 5
file PowerPoint, lalu saya akan akhiri dengan tugas bergu, ditambah lagi itu yang sudah kami rencanakan, Pak Dwi buatkan, tapi ada juga tambahan tugas dari saya, mengingat banyaknya materi yang tidak sempat saya sampaikan secara lisan. Saya cari dulu yang bagus yang mana ini. Yang bagus modul 4. Nah, tentu saja ini urutannya. Ini sudah pernah saya sampaikan ya beberapa. Nah, gambar-gambar ini ya kita sudah bahas. Pak Dwi sudah menambahkan ini untuk mengingat kembali. Kemudian hitungan ini sudah juga kita bahas. Nah, yang deretan-deretan terakhir ini yang belum, ini yang mau saya tampilkan. Saya minta kalian menyiapkan Excel untuk hitungan semacam ini, sehingga dengan cepat kalian bisa mengerjakan tugas atau bahkan pada waktu ujian soal-soal semacam ini dengan cepat bisa kalian selesaikan. Kita lihat dulu apa yang ada di slide nomor 19. Slide ini nanti akan kami edarkan atau mungkin sudah dalam bentuk PDF ya, bisa sehingga kalau perlu catatan dicatat saja slide nomor berapa. Wih, apakah sudah slide show sekarang? Masih slide shorter, Pak. Mungkin malah nggak bisa slide show ya, ini kasus ini. Kalau ini bisa ya, ini juga rusak nih. Nah ya, ini slide editor ya, slide editing. Slide editing. Saya ulas yang bawah saja ini. Nanti yang berikutnya juga mirip dan mirip. Kalau kita lihat coba saja. Nah, mirip juga ya. Pada slide ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mempunyai suatu sistem pembakaran, itu pasti biomasanya dalam komposisi fraksi massa, pada padatan selalu begitu, kita harus melakukan konversi sedikit menjadi mol, maka ya, kemudian udara pembakar saya sederhanakan saja hanya N2 dan O2 dalam fraksi mol, namun di buku Basu minggu lalu atau kemarin kita terima siapa itu pertanyaan dari atau saya sendiri, kalau di buku Basu kok persentasenya lain, ternyata itu adalah persentase dalam fraksi massa. Kami teknik kimia senang menggunakan kalau ada reaksi itu fraksi mol. Nah, kalau sudah selesai baru dikonversi hitungan fraksi mol menjadi jawaban fraksi massa. Nah, poin yang berikutnya biasanya kita yang paling gampang menetapkan temperatur keluar. Kalau kita menetapkan temperatur keluar semacam ini, maka panas yang dihasilkan menjadi bagian dari hasil perhitungannya. Oke, simbolnya saya beri tanda tanya. Itu nggak masalah, itu hitungannya gampang, tetapi seringkali kita temperatur ini jangan disalahartikan. Saya lupa ini di kuliah kita ini juga ya. Iya, di kuliah ini bahwa temperatur gas styrofoam bukan temperatur reaksi, bukan temperatur api. Sehingga kalau ada potensi pembentukan lelehan abu, potensi itu bukan dilihat dari temperatur yang ada di gas styrofoam, ya, tapi berada di temperatur yang ada di tempat pembakaran. Saya ini slide 19 ya, saya kembali ke atas dulu. Kita bisa lebih detail membuat program, membuat model, membuat hitungan seperti yang saya lakukan ketika saya melakukan
disertasi doktor saya. Ini gambar kemarin ada, ya. Kita bisa membuat analisis. Ini gambar itu barangkali lebih enak ya, merah ya. Kita membuat analisis keseluruhan ini, ya. Nah, temperatur gas styrofoam ada di sini. Pak Dwi ini jalan ya, temperatur gas styrofoam sedang saya gambar ini. Tapi kita juga bisa membuat analisis di pendek di sini. Apa yang kita analisis di sini? Pirolisis. Kita buat analisis saya ganti tintanya. Kemudian saya buat analisis yang di sini. Ini adalah gasifikasi. Tadi yang merah itu adalah pirolisis. Lalu sesudah itu kita buat lagi analisis yang di sini. Apa ini di sini? Di sini adalah pembakaran fasa gas dari volatile matter. Jadi di yang merah ini nanti kita mendapatkan arang dan volatile matter. Nah, kemudian arang ini bereaksi dengan oksigen, tetapi mungkin jumlahnya terbatas, atau juga arangnya bereaksi dengan uap air menjadi H2 dan CO. Lalu ke atas diberi lagi oksigen dari secondary air yang menghasilkan pembakaran yang kedua. Nah, masing-masing temperatur ini bisa kita hitung. Di pirolisis biasanya tidak dihitung, tetapi diset. Pirolisis diset pada temperatur 500. Nah, kalau pembakaran kita hitung dengan input yang lain. Udaranya saya primary air saya beri sekian persen. Lalu terjadilah gasifikasi. Jadi reaksi gasifikasi itu kita hitung di yang hijau ini. Kemudian ada H2 dan H2CO dan lain-lain, tentu saja H2 dan CO-nya terbakar oleh secondary air. Temperaturnya berapa? Nah, di sini dengan analisis ini kita bisa melihat profil temperatur. Ada yang 500, ada yang mungkin 600, ada yang mungkin 700, 800, dan 900. Bisa jadi di sini ada pembakaran, itu potensi terjadinya lelehan abu. Nah, kaitannya sekali lagi, lelehan abu jangan semena-mena dilihat dari temperatur gas styrofoam, tapi kita harus melakukan evaluasi yang lebih detail tahap demi tahap di analisis dari neraca massa dan energi serta termodinamika. Itu gampang sekali. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai pemodelan. Kalau kita akan mendalami lebih lanjut apa yang terjadi. Nah, kembali ke sini. Jadi kotak yang saya sorot ini bisa menjadi berbagai macam kotak analisis. Kotak yang saya sorot ini bisa menjadi berbagai kotak analisis, paling tidak sudah saya terangkan. Yang di kotak pembakaran bisa dipecah-pecah menjadi kotak pirolisis, kotak gasifikasi, dan akhirnya kotak pembakaran dengan secondary air. Masing-masing punya temperatur sendiri, masing-masing punya komposisi gas sendiri. Begitu ya. Nah, secara neraca massa dan termodinamika, kotak-kotak tadi bisa ditutupi dengan kotak yang disebut overall proses secara keseluruhan. Apakah kita akan mendalami sampai ke analisis per kotak? Kita lihat saja dulu, karena 5 minggu dari jadwal kita ditempati oleh kuliah yang sangat penting, waste to energy. Poin yang pertama slide ini. Poin kedua, ini poin kedua yang bagian yang kedua ini, yang sedang saya sorot ini dengan tadi tinta hijau muda ya. Ini disebut dengan komposisi dry basis, wet basis. Nah, sedang yang saya sorot dengan
warna berikutnya. Ini saya beri nama dry acid. Bendanya sama, tetapi ada yang kita keluarkan. Asumsinya bisa semua yang keluar ini tidak mengandung gas kecuali embun. Ada lagi asumsi bahwa semua uap air ini mengembun. Bisa juga hanya 90% yang mengembun. Bisa juga tergantung pada relatif humidity-nya, misalnya di sini dituliskan 100 derajat. Jadi kalau 100 derajat pasti masih ada uap air. Pada 100 derajat tekanan uap air itu sebenarnya masih tinggi ya, 1 atmosfer juga. Kalau dia jenuh. Kalau dia jenuh itulah yang disebut dengan relatif humidity-nya berapa. Hal-hal ini tidak saya sampaikan detail, tapi mohon nanti bisa dicari sendiri bagaimana antara hasil pembakaran lewat suatu alat temperaturnya turun jadi 100 derajat Celcius. Nah, akhirnya yang dibuang ke lingkungan di atas, di ujung gas teropong, di ujung teropong asap itu temperatur 100 dan dingin sudah lebih dingin, itu uap airnya sudah berkurang, bisa menjadi 0, asumsi mungkin bisa menjadi 1%, bisa menjadi suatu batasan, jangan sampai lebih dari sekian persen. Nah, yang terkondensasi dia kemana? Nah, kalau kita sengaja kondensasi ya perginya ke kondensat yang bisa kita tampung. Kalau kita nggak sengaja, ya mungkin di dinding cerobong, mungkin di elektrostatik precipitator, alat-alat pembersih gas cerobong. Nah, slide ini intinya demikian ya. Kalau gambarnya kemana ini? Saya dekatkan saja. Tapi nanti tolong Pak Dwi diingatkan ini gambar ini atau begini saja, di copy saja, bukan dipindah ya. Slide nomor 19 ya, supaya dekat. Baik, mudah-mudahan menjadi jelas ya. Ya, kondensasinya di mana? Ya, di sini bisa aja terjadi kondensasi. Yang itu yang akan merusak peralatan. Karena kondensasi air kan berkarat, apalagi kalau mengandung belerang atau mengandung asam karbonat dari CO2 ada yang larut sedikit. Nah, CO2 gampang larut ya ke air. Jadilah asam karbonat atau asam karbonat sekali. Atau kemarin ada yang nanya nitrogen bisa jadi NOx ya, asam nitrit ya. Nah, sampai di sini dulu mohon direnungkan. Ini kaitan antara tulisan hitungan dengan gambar-gambar yang ada di sebelahnya ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada tentu saja kita bisa lanjutkan. Apa beda satu soal dengan soal yang lain? Tidak ada. Oke, ya. Kalau di sini pembakarannya secara stoichiometrik. Sudah kita bahas ya, stoichiometrik itu apa. Nah, apa akibat dari stoichiometrik? Itu oksigen di keluaran tepat 0. Tetapi semua karbon, semua hidrogen menjadi CO2 dan H2O. Nah, ini stoichiometrik ya. Oksigen tepat seperti yang diperlukan untuk pembakaran. Berikutnya apa? Ya, berikutnya bisa menjadi satu simulasi. Kalau udaranya berlebih berapa? Udara berlebih 20% bukan berarti konsentrasi di sini ya. Bukan berarti konsentrasi di oksigen di aliran keluar. Paling enak ekstrimnya berlebih 40%, bukan berarti oksigen di aliran keluar 40%. Jangan. Kalian harus curiga ya. Kalau ada hitungan oksigen kontennya itu 40%, itu salah hitung.
Karena oksigen konten di aliran keluar pasti 21% dari asalnya turun karena didesak oleh adanya H2O uap air yang terbentuk dan CO2 dari hasil pembakaran. Begitu ada hitungan di sini oksigennya lebih dari 21%, 20% aja udah harus curiga ya. Tapi kalau ada ekses semacam ini, 40%, 20%, itu pasti ada oksigen di sini ya 5% dan sebagainya. Nah itulah yang mungkin menjadi bagian dari perhitungan-perhitungan simulasi kalian. Artinya apa? Kerjakan soal ini untuk kelebihan udara 20%, kelebihan udara 30%, dan seterusnya sampai 100%, sampai 500%. Tukang sate itu pembakaran dengan ekstrak air yang sangat-sangat berlebih. Ya. Slide berikutnya apa isinya? Slide berikutnya yang diubah, disimulasikan adalah temperatur keluar. Temperatur keluar bisa kita ubah kalau kita memasang tambahan, apa itu kemarin? Memasang tambahan yaitu air preheater. Kalau economizer itu sudah terpasang biasanya dalam boiler. Air preheater seringkali belum dan dipasang ketika sudah merasakan mahalnya bahan bakar. Ya, jadi temperatur gas sterofom 200, 400 dari mana? Itu bisa terjadi kalau di sini kita CCP, sebuah alat untuk mengambil panas sensibel gas. Siapa yang kita taruh di sini? Siapa yang kita suruh ngambil? Yang kita suruh ngambil adalah udara pada kasus ini ya. Udara tidak langsung masuk ruang bakar, tetapi dipanasi dulu di sini, terus balik ke sini. Air preheater. Enak ya. Teknik kimia diajari dengan simbol-simbol, kotak-kotak dan sebagainya. Gambarnya enak. Ingat ya, bagi teman mesin, kotak itu adalah peristiwa, panah adalah aliran. Jangan dibalik. Kalau orang manajemen, orang ekonomi, ingat saya, kotak adalah aliran, panah adalah peristiwa. Ya sama saja, cuma janjian saja ya, konsensus. Slide berikutnya apa? Nah ini slide berikutnya. Sama, slide berikutnya ini sama ya. Variasi soal saja. Slide berikutnya apa? Sama, variasi saja. Nah, variasi lebih ya. Ini asisten saya membuat slide kok double begini. Nah, ini ada 6. Coba saudara lihat pergerakannya 60-40%. Mudah-mudahan bisa terlihat pergerakan angkanya. Bahkan ya, tiga slide ini mirip semuanya. Kombinasi permasalahan yang akan kita hadapi atau kita rumuskan untuk diselesaikan. Ingat ya, teknik kimia itu mengubah peristiwa yang ada menjadi peristiwa yang lebih baik, dan kita memikirkan bagaimana caranya. Sesudah itu bilang ke manufaktur, bengkel, tolong bikinkan alat semacam ini. Memberitahu orang instrumen, tolong buatkan alat untuk membaca ini. Itu adalah tugas teknik kimia. Masih ada lagi? Nah, ini beda. Ini sudah saya terangkan, kita loncat waktu itu. Kalau ini sebuah peristiwa yang jangan-jangan terjadi kalau kita ceroboh, atau jangan terjadi kalau sistem pembakaran kita tidak baik. Ceroboh, misalnya air boiler nggak terisi. Tentu saja enggak ya, karena sudah ada pengendalian automatic control, mungkin nggak terjadi. Bila air boiler tidak masuk, tidak ada yang menyerap,
terjadilah peristiwa tidak ada yang menyerap I sama dengan 0 dan temperatur. Peristiwa ini dihitung dengan pembakaran adiabatik dan yang menjadi perhatian kita adalah temperaturnya ini. Jangan sampai temperatur ini kalian hitung, jangan sampai temperatur ini didekati saja, jangan. Ini temperaturnya tinggi sekali, kalau sampai mendekati saja sudah hancurlah alat kita. Ini contoh soal. Nah, jawabannya di mana Pak? Kamu tanya. Ya jawabannya kamu bikin sendiri, gitu. Ya. Ya, ini kan anak S2, kalau anak S1, Bu Meti ada nggak ini? Bu Meti lupa tadi saya sapa ini. Bu Meti mungkin kuliah, kalau nggak salah kuliah ya. Bu Meti ngajar di anak S1 teknik bioenergi di Jatinangor. Nah, biasanya sudah diberi jawabannya. Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita mengintegrasikan. Kunci atau inti dari slide ini, integrasi antara satu peristiwa, satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Masih ingat, pembakaran ini pun bisa dibagi menjadi beberapa masalah. Masalah pirolisis, ingat tadi ya, masalah gasifikasi, masalah pembakaran dengan secondary air. Nah, boiler juga bisa dibagi, tapi untuk sekarang kita satu saja, tapi ini nanti ada gandengannya. Nah, di sini ada apa? Di sini ada sistem turbin. Gitu kan? Tulisan saya jelek ya, apa? Nah, kalau ini semua saya gabung, ini menjadi PLTU, pembang. Salah PLTU. Ya, PLTU juga boleh. Nah, kalau PLTU ini digabung lagi dengan generator gitu. Nah, ini menjadi PLTU. Apakah kita bisa melakukan? Kalian harus bisa. Tanpa harus saya beri jawabannya, kalian kerjakan sendiri. Kalian ide kreatifkan sendiri. Ya, ini mengulang kembali gambar yang di atas. Nah, ini kita abaikan sampai di sini saja dulu. Akhirnya kita akan mengintegrasi ini. Beberapa masalah yang kelihatan. Masalah pembakaran transfer panas menjadi steam diantarkan ke turbin menjadi energi mekanik, mekanik diantarkan energi mekanik diantarkan ke generator listrik, menjadilah listrik yang diproduksi. Sampai di sini satu slide yang tersimpan di saya. Nanti akan saya, atau sudah disampaikan PDF filenya, sudah belum Pak Dwi? Iya Pak, saya unggah Pak untuk yang PDF Pak. Belum, tapi nanti aja sesudah selesai. Ya. Kamu ikut menyimak dulu, masih ada setengah jam, mudah-mudahan semua yang ingin saya sampaikan bisa tersampaikan. Ada 2 slide lagi atau 3 slide lagi. Sebelum ke sana, barangkali ada pertanyaan. Gimana? Oh, salah saya. Salah mencet. Ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ini slide yang baru saja kita jalani, disisipi oleh slide Pak Dwi kemarin, disisipi lagi kopian dari 2 slide 5 dan slide 19. Kemudian kemarin sudah saya sisipi lagi slide dari mana ini. Tidak ada, sekarang saya mundur, kita lanjutkan dengan, ini sudah stop sharing ya. Kita lanjutkan dengan file yang kedua. Modul 4A2.
Iya. Saya lihat dulu apa isinya. Kalau reaksi-reaksi tadi kita hitung dengan neraca senyawa. Nah, di sini ini masih neraca senyawa. Oh, nah, ini sudah neraca elemen ya. Yang tadi neraca senyawa, ini neraca elemen. Intinya perbedaannya di situ. Bagi yang kuliah neraca massa dan energi, ini kalian bisa ikut di sana ya. Nah, saya ambilkan dulu. Ya. Ini modul yang sebelumnya dengan neraca senyawa dan sekarang dengan neraca elemen. Kenapa begitu? Karena sebenarnya biomasa itu senyawanya apa kan nggak tahu. Yang tahu adalah elemennya CHONSP yang perlu kita perhatikan dalam perhitungan neraca massa. Sehingga kita harus berlatih juga neraca elemen CHO. Contohnya C dari biomasa tadi ya. Nah, saya besarkan. Karbon ini analisis ultimatnya adalah fraksi massa. Kita buat menjadi mol, berarti jumlah massa dibagi dengan 12. Mudah-mudahan teman-teman mesin tidak kesulitan dengan cara ini ya. Ini adalah X dari C dalam fraksi massa dikalikan jumlah biomassa, kemudian dibagi dengan 12. Nah, kita bisa menghitung berapa mol CO2 yang dihasilkan, berapa mol O2 yang dihasilkan, dan seterusnya. Ini hitungannya, tadi yang saya tulis ternyata di sini ada ya. Di sini tertulis dengan rapi. Langkah-langkahnya setiap ganti kolom ini kan adalah setiap langkah. Mudah-mudahan ini bisa dipelajari dan saya senang kalau ada yang mengoreksi. Selalu saya sampaikan begitu. Nah, tadi saya sampaikan kandungan oksigen di dalam gas cerobong bukan 20%, bukan 40%. Ini contoh hitungan. Kalau XSR 20%, jumlahnya udara yang saya berikan 20% lebih banyak daripada kebutuhan stoichiometri, ini 20% ya, maka oksigen akan tersisa dan menempati 3% di gas cerobong. Lihat, 20%, 3%, 50% barangkali 5%, 100% barangkali 16%. Tapi tidak mungkin ini 21%, bahkan 20% saja harus kita curigai. Alat ukurnya, ini diukur nih. Gampang sekali mengukur konsentrasi, gampang maksudnya alatnya bisa beli dengan mudah, murah, dan di Tokopedia juga ada. Bisa jadi tugas, duit dicatat tugasnya. Lihatkan saya berapa harga oksigen probe atau oksigen measurement di Tokopedia. Berapa alat ukur yang bisa mengukur kandungan oksigen dan CO2 di gas cerobong. Di Tokopedia ada kalau nggak salah sekitar 4 jutaan. Dan itu menjadi alat bantu para orang-orang yang melakukan audit energi. Tapi kita pengalaman ya, audit energi walaupun pengalamannya ikut Pak Rusmanto bersama anak-anak kerja praktek, ya, itu sudah pengalaman yang cukup berarti. Baik, itu nanti dipelajari ini semua. Dan akhirnya saya punya tabel begini. Ini tabel ini diperoleh kalau kita melakukan hitungan berulang. Dari suatu biomasa, saya bisa melakukan hitungan neraca massa aja ini. Sebentar nanti ya jam 2, sampai jam 2 saya. Ya, kalau mau berangkat silahkan. Nah, ini ada yang pamit saya, sorry ya. Nah, apa yang kita lihat tadi, tukang sate 500% atau kita bilang aja
100% udara lebih, itu konsentrasi oksigennya berapa? Bulatan dengan titik. Oh ini yang merah. Nah ini. Ya. 100% ekses, 10% oksigen tidak serobong, 50% 6%. Jadi ini sekitar berapa ini? 10%, 3%. Nah, ini hitungan-hitungan yang wajib kalian pahami dan terampil. Supaya terampil ya taruh saja di Excel. Ini penting. Kalau kita ke pabrik, boiler itu biasanya punya data ini sesuai dengan bahan bakarnya masing-masing. Masih ditambah lagi nanti satu kurva mengenai heat loss. Ya, kurva dari heat loss yang mudah-mudahan kamu bisa menemukan apa yang saya maksud ini di buku sistem utilitas saya, lengkap di sana. Ya, dicatat semua ya apa yang saya katakan karena ini mungkin menjadi bagian dari tugas-tugas kalian untuk melengkapi kemahiran kalian, keterampilan kalian. Nah, ini slide file yang kedua. Ada beberapa besaran, ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui. Ya, saya berhenti dulu, cepat sekali ya. Karena memang kita mengejar jadwal. Nanti kita atur lagi apakah kita masih bisa mengulang ini dalam bentuk tugas, dalam bentuk kuis, dalam bentuk PR, dan sebagainya. Atau dalam bentuk tanya jawab, kalian mengirimkan pertanyaan. Jadi ini nanti juga bisa diedarkan. Terserah kamu bentuk file editable, asli, PPT, atau dalam bentuk PDF yang mati tetapi masih terbaca. Saya berhenti 1 menit dulu. Bagaimana semua penjelasan bisa ditangkap dulu suaranya, bisa dicatat poin-poin pentingnya. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas tinggal merujuk saja slide nomor sekian. Kurang jelas apa maksudnya, apakah maksudnya seperti berikut. Tadi ada suara dung, apakah ada yang mengirim pesan lewat chatting? Saya coba cek ini, nggak ada yang mengirim pesan. Masih satu lagi, satu ada 2 lagi nih. Saya hentikan presentasi ya. 1 atau 2 lagi ini saya pilih tadi modul 4 segmen yang kedua. Sekarang modul 4 segmen yang ketiga. Nah, barangkali ini sudah yang terakhir atau masih ada segmen 4 barangkali ada. Ya. Nah, kita langsung saja slide ini ya. Slide ini, slide yang sedang muncul ini adalah slide kesimpulan atau bukan kesimpulan, resume dari apa yang saya jelaskan berbagai permasalahan yang bisa kita hadapi. Di sini ada 4 masalah yang kita hadapi. Mungkin lebih kalau kalian menghadapi kondisi yang sebenarnya. Yang tulisan hitam itu adalah neraca massa, yang merah itu adalah neraca energi. Contoh yang masalah pertama, ini yang gampang sekali ya. Kita punya komposisi biomassa, kita punya udara yang dipasok itu sesuai stoichiometri atau berlebih,
kemudian kita tetapkan temperatur gas cerobong, kita bisa menghitung komposisi gas cerobong, lalu kita menghitung panas yang dihasilkan misalnya. Kalau sudah bisa menghitung panas yang dihasilkan, tentu saja dengan berbagai asumsi tambahan, panas yang dihasilkan itu bisa ditransfer ke steam semuanya enggak? Bisa saja ada yang menyimpang, heat loss of radiation dan sebagainya. Dan akhirnya kita bisa menghitung berapa produksi steam yang bisa dihasilkan. Ini soal yang pertama tadi, banyak file, banyak slide, itu hanya soal yang pertama. Tetapi dengan variasi kelebihan udara, ya. Ada berapa? 4 atau 3 slide di sini. Nah, soal masalah yang kedua, ini dibalik. Kalau saya punya steam, saya butuh steam sekian, berapa biomasa yang harus saya masukkan? Atau sudah dipatok, saya punya biomasa sekian, punya keinginan menghasilkan steam sekian, kalau begitu temperatur gas cerobong yang bisa diharap berapa? Nah, ini. Ya, dengan cara hitungannya ya sedikit susah, karena heat loss tadi kan harus tahu temperatur gas cerobong, padahal ini belum tahu, padahal ini hasilnya. Ya, kalian bisa melakukan hitungan berulang, tebaklah temperatur gas cerobong apakah panas yang dihasilkan sesuai keinginan. Kalau nggak sesuai, gas cerobong ditebak kembali. Terus begitu sampai akhirnya mendapatkan yang dekat-dekat secara konvergen. Dekat secara konvergen artinya dekatnya ya tidak 0% selisih, tapi mungkin 5% selisih. Kalau sudah 5% lagi nggak bisa lebih dekat, 5%, 4,5%, ya sudah berhenti, itu saya anggap dekat. Ya, begitu masalah yang kedua, masalah ketiga itu flame temperature atau combustion temperature, masalah keempat, nah, dan sebagainya ya. Bisa berkembang, Ki yang dihasilkan itu bisa dikembangkan menjadi listrik yang dihasilkan. Jadi melangkah lebih jauh dari listrik yang dihasilkan, mundur berapa energi mekanik yang diperlukan, mundur lagi berapa steam yang harus dilewatkan turbin. Nah, kalau sudah tahu berapa steam yang harus diproduksi oleh boiler, kalau sudah tahu, mundur lagi berapa bahan bakar dan pengaturan kondisi-kondisi di boiler. Bahan bakarnya tahu, tapi kan kondisi lainnya masih banyak. Kondisi lain yang harus kita tetapkan dalam boiler masih cukup banyak. Itu hitungan-hitungan yang kalau dilakukan tentu saja perlu waktu lama. Saya harap kalian bisa mengerjakan sendiri. Nih, nah ini nggak ada gunanya, ini data saja. Kalian bisa mencari di tempat-tempat lain. Data yang kebetulan juga tidak bermanfaat untuk biomasa karena kurang bermanfaat, tapi ada manfaatnya. Oh, yang bawah ini bermanfaat, tapi ini ulangan saja. Sebelumnya sudah ada. Slide berikutnya, contoh soal, slide berikutnya, dan seterusnya. Slide yang terakhir, yang ke-6, ini adalah resume perhitungan berulang. Kalau kita melakukan perhitungan berulang dengan XSR beberapa harga, maka saya akan menghasilkan hitungan apa? Yaitu yang segitiga hijau ini apa ini? Panas yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang merah, apa ini? Panas sensibel yang terbuang bersama gas cerobong.
tentu saja ini ada parameter. Hitungan ini dilakukan kalau temperatur gas teropong. Nah, ini jangan lupa ini parameter ini. Saya besarkan. Ya, saya bikin menarik perhatian. Hitungan yang saya buat ini kalau gas teropong temperaturnya 500. Kalau temperaturnya makin rendah, tentu saja apa yang bisa kita hasilkan. Misalnya temperatur gas teropong 250 seperti yang saya sampaikan kemarin. Nah, tentu saja heat loss atau garis yang merah ini, titik-titik merah ini menjadi lebih rendah ya di bawah. Tentu saja titik yang berwarna hijau menjadi lebih tinggi kalau temperatur gas teropong saya turunkan, gitu ya. Masih ada waktu, kita selesaikan ini. Ini apa lagi? Ini parameternya apa? Parameternya ada di sini. Saya beri perhatian lagi. Tetapi perubahan yang terjadi adalah temperatur gas teropong. Temperatur gas teropong. Makin kita biarkan cerobong keluar pada temperatur tinggi, makin banyak heat loss, makin banyak sensible heat, bacanya ke sebelah sana, yang terbawa gas cerobong. Makin sedikit yang bisa kita manfaatkan. Nah, tentu saja rupanya masih ada parameter lain, karena ini di sini satuannya adalah kilojoule, bukan persen, kilojoule. Kilojoule berarti ada basis hitungan. Basis hitungannya berapa kilogram biomasa. Ada nggak di atas? Ada nggak di atasnya? Nah, mungkin di sini ada nih. 1 kilogram biomasa basis hitungannya atau nggak ada di sini. Wah, kalau di sini 100 kilogram. Di slide 5, 6, dan 7 ini ada satu kekurangan informasi, yaitu berapa basis hitungannya. Apakah ada? Saya ditulis di sini basis hitungannya. Ya. Apakah ikut dari slide nomor 5? Slide nomor 5, basis hitungannya adalah 1 kilogram biomasa. Mungkin ya. Mungkin ya, karena itu saya tulis saja dicek. Nanti dicek. Ya. Satu kilogram biomasa. Ya, nanti tolong dicek ya. Warnanya gimana? Coba kita bedakan. Kita pilih merah. Oke, sama untuk yang nomor 3 juga, nomor 3, nomor 7 juga sama. Oh ya, kurang, saya beri tanda tanya. Ya, dengan tanpa terasa, ya saya ngoceh cepat sekali, barangkali yang nggak ketangkap, tetapi saya buka selalu pertanyaan, bukan yang ini karena saya harus menyiapkan kuliah berikutnya lewat WA atau lewat kumpulan, misalnya di ketua kelas atau dikumpulkan saja ke asisten Pak Dwi, pertanyaannya apa, sesudah kalian mendapatkan slide ini. Masih ada lagi slide yang perlu saya sampaikan. Pak Dwi, soal Anda tadi saya tunda dulu ya. Kita biarkan dulu mahasiswa mempelajari ini. Slide yang sudah Anda siapkan kita gunakan pada kesempatan berikutnya. Tolong ini juga dicatat. Terima kasih Pak Dwi, tadi disiapkan slide tambahan. Sorry tapi. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin memberi tugas pada kalian.
tugasnya adalah mana tadi? Ya, dari data yang ada ini, ya, data yang ada ini, kalian hitung neraca massa dan energi ini, jadi Q yang terbuang ini, Q yang termanfaatkan ini berapa? Asumsikan semua Q yang terbuang itu nilainya 0 kecuali Q yang di sini, Q yang termanfaatkan ini ya. Kemudian basis perhitungannya ini saya ganti 1 kilogram. Gitu. Nah, lakukan berbagai variasi. Variasi apa? XSR. Dari stoichiometri sampai 100% misalnya. Kombinasikan dengan temperatur gas sterofom dari 250 sampai 500. Ini biasanya gas sterofom dioperasikan, riset pada kondisi semacam itu. Nah, itu tugasnya dekat pendek saja kan. Soalnya ada di sini, kemudian udara pembakaran masuk pada temperatur yang sudah ditetapkan, belum kita masukkan air preheater, dilaksanakan dengan udara lebih 20% dan macam-macam, dan variasinya begitu. Saya beri tinta merah di sini, dan temperatur gas sterofom ini juga saya beri tinta merah dan variasinya. Ini dicatat para mahasiswa, slide nomor 4 dari modul 4 segmen 1A3. Ini dia, kalau kelihatan ini di atas ini nama filenya. Nah, variasi itulah parameter atau absisnya. Absis adalah variabel yang dioprek, variabel yang dimanipulasi, variabel yang diubah-ubah. Salah satu dibuat tetap, yang lain diubah menjadi variabel bebas. Nah, hasilnya itu adalah semacam ini. Kalau ini apa tadi? Temperatur keluarnya menjadi parameter, variabel bebasnya adalah Xs. Kalau yang ini, temperatur keluarnya adalah temperatur keluarnya dipakai sebagai variabel bebas, XSR dipakai sebagai apa? Sebagai parameter. Ada banyak bunyi ini, apakah ada yang mengingatkan saya? Gimana Dwi, bisa dibaca? Apakah ada yang menyampaikan sesuatu? Ada satu pertanyaan mungkin. Validasi menggunakan ini kurang jelas. Bisa saya lanjutkan kuliah? Oh, belum berakhir ya. Nah, kalau ada kuliah berikutnya ya silakan meninggalkan tempat. Saya beri kesempatan Victor menggunakan mikrofon untuk bertanya. Silakan Victor. Ya Pak, jadi saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan kalau di satu kasus mungkin nanti harus ditebak dulu ya Pak, temperatur keluaran cerobongnya misalnya. Ya, Lalu kan setelah itu kan diiterasikan. Nah itu untuk... Ya sebentar, kamu tadi nyatet slide nomor berapa, yang mana udah kita tutup ini. Nah, saya harus Tadi cuma sambil lalu Pak, slide nomor 2. Tunggu. Slide nomor 2, tunggu dulu. Kalau slide yang sedang tertayangkan ini ada yang bertanya enggak? Atau Victor bisa bertanya dengan slide yang sedang tertayangkan ini? Kalau enggak, tadi slide Victor sudah menyatakan file yang kedua ya, coba kita lihat. Enggak ada. Sekarang file yang kedua. Saya mundur dulu ya.
mundur, yang dimundurkan yang mana ini? Yang diundurkan yang mana? Untuk filenya masih yang ini Pak, tapi slide nomor 2. Jadi masih Slide di yang modul 4 ini. Oke. Ya, modul 4 kan ada segmen 4. Masih ini yang tertayangkan Iya, ini? masih yang ini Pak, slide nomor 2. Nah, slide nomor 2. ya, di sini. Ini. Ya. Tadi kan Pak Heri menjelaskan kalau ada kasus-kasus yang parameter diketahui, lalu ada parameter terhitung, itu ada di satu parameter yang harus ditebak ya, kayak misalnya temperatur cerobong gitu. Lalu ini kan misalnya nih, oke ini. Ya, lalu kan diiterasikan ya Pak, supaya dapat temperatur cerobongnya dulu gitu, baru bisa melanjutkan temperatur pembakaran. Iterasi dengan memberi asumsi tebakan TG. Kalau di sini tebakannya TG. Ya. Tebak TG. Lalu yang dicocokkan siapa? Nah ya itu Pak pertanyaannya Pak. Jadi validasinya itu apa? Validasinya ya tidak validasi itu. Pendekatannya kemana? Pendekatannya adalah apakah dengan TG yang kita tebak ke sini dong. Panas yang diinginkan dari hasil hitungan dengan TG sama dengan yang kita inginkan. Jelas? Soalnya jadi langsung ke panasnya ya Pak? Iya kan, yang ditebak, bukan. Yang diinginkan itu kan sudah diberi. Yaitu saya ingin 10 megajoule. Bahan biomasanya ada 1 ton. Nah, kalau 10 megajoule biomasa 1 ton kita bakar. Udara lebihnya kita beri 20%. Nah, ini saya tulis saja di sini dengan tinta biru barangkali. Ini contoh soal. Nanti kalian membuat soal ini sendiri, itu yang dinamakan dengan perumusan masalah. Ini 1 ton per jam barangkali karena kita orang engineering. Misalnya 1 ton ini sudah kelihatan biru warnanya. Sudah Pak. Nah, kemudian udara lebihnya saya isi, maumu berapa Pak Profesor? Parameter ini menjadi parameter. Misalnya 40%. Nah, yang biru ya, sekali lagi yang biru ini hasil dari diskusi kita. Nah, ini hasil ini berapa? Misalnya hasil ini bisa dari hitungan yang lebih jauh loh ya, dari listrik yang kita hasilkan sekian, bisa saja begitu. Ya, mundur lagi, ternyata boiler harus melepaskan, pembakaran harus melepaskan panas sebesar, saya hitung dulu di luar kepala, kalau saya punya 1 ton, itu 1 kali 16, iya saya ya tulis ya, 3 megajoule per jam juga. Nah, ini semua yang diketahui. Kalau begitu, pembakaran harus saya atur temperatur keluarnya berapa? Gitu. Oke, saya tulis di sini bukan biru, tetapi merah. Atau merah muda begini. Saya tebak misalnya 500. Itu nggak kelihatan, ya sudah merah saja. Saya tebak 500. Ini menghasilkan Q sama dengan 2,5 megajoule. Satuannya saya hapus ya. Ini PG. Saya tebak. Itu menghasilkan, kan belum benar. Masih salah kan maunya. Saya tebak lagi di sini. Tebakan berikutnya. Per
berat-berat nggak apa-apa ya. Saya tebak lagi, tebakan Victor. Kalau begini tebakan kamu harusnya yang kedua berapa ini? 500 apa 600 atau 400? Harus punya sense. Ya sense. Berapa Victor? Saya tebaknya Saya pengennya 3, tetapi dapatnya kok 2,5. Jadi ini harusnya berapa? saya tebak 550, Pak. Salah. Kalau 550 yang keluar kan makin banyak. Oh iya. Itu kan. Iya lah. 550. Saya tulis nggak apa-apa. Ini salah. Victor namamu gini ya kalau nggak salah. Salah. Ya mestinya nebaknya bukan begitu. Nah, tepatnya adalah 400 atau lebih cepat aja. Jauh 300. Q-nya menjadi 4,0. Nah ini kalau udah ketemu gini enak. Ini ketemu gini kita gunakan tebakan dengan metode numerik bagi 2, bisection method. Jadi tebakan yang berikutnya berapa? Vektor lagi aja yang masih hidup ini vektor, yang lain tidur. Nah, tebakan berikutnya berapa vektor? Jangan sampai salah sekarang. Bakannya 400 mungkin, Pak. Kan sudah saya kasih tahu metode bagi 2. Ya benar, 400. Yang itu yang disebut dengan metode bagi 2. Tebakannya adalah setengah dari diantara kedua yang selisihnya ini loh, yang satu di bawah 3, ini bawah 3 toh, yang satu di atas 3. Berarti kira-kira benar tebakan kita ada di antaranya itu, tapi kamu salah. Namanya bisection harusnya 500 tambah 300 bagi 2. Berapa? Oh ya, 400. Tebakannya 4. Ini menghasilkan misalnya berapa ini? Nah, misalnya ini. Kalau 300 menghasilkan 4, kalau 400 menghasilkan berapa? Misalnya 3,5. Kalau begitu tebakan berikutnya berapa? Bisection lagi ini. Iya, berapa ini? Tebakan berikutnya adalah 300 ditambah 400 dibagi 2. Nah, gitu ya. Kalian ini mudah-mudahan contoh yang sederhana ini disebut dengan konvergen. Makin lama makin dekat dengan. Nah, konvergensi itu puas kalau apa? Kalau errornya ada berapa, Pak? I dari tebakan, Q hasil tebakan, Q hasil T tebakan, ya Q hasil tebakan sajalah, dikurangi I yang diinginkan, Q hasil, tulisannya saya di sana hasil itu sebenarnya yang diinginkan ya, dibagi dengan yang kita inginkan. Itu tadi kuliah termo saya sampaikan juga itu, ini ada yang ikut kuliah termo kan, ini kurang dari suatu angka berapa, biasanya orang matematik menulisnya diberi simbol delta, ini kalau nggak salah, atau epsilon errornya berapa ya, tergantung kita mau teliti sampai ketelitian sampai berapa yang kita inginkan. Begitu, Rektor, pertanyaanmu bagus ya, mudah-mudahan ini juga bisa ditangkap oleh teman-teman lain. Oh, posisinya nggak enak ini. Mau lanjut tanya, Pak. Biasanya rule of thumb error berapa ya, Pak? Nggak tahu saya. 5%, 2%, 3%. Nah, kalau ujian ya 5%, 10% aja biar nggak lama kamu hitung. Sederhana kan sebagai dosen yang benar.
Itu kalau bikin mahasiswa yang ngerti dan nggak susah. Kalau saya nggak benar, kamu tanya tadi rule of thumb-nya berapa, ini saya nggak benar. Epsilonnya 0,5%. Gimana kamu lakukan? Berapa kali kamu nebak? Gitu kan? Jadi lebih lama, Pak. Iya, ini gimana? Tapi konsep yang saya inginkan kan nggak perlu sampai seperti itu. Ini ya, saya tulis di sini. Jadi ini rupanya kita harus memberikan dia yang editor sehingga kotak yang hijau ini masih bisa dilihat dan dipisah ini, dipinggirin gitu. Atau ditaruh mana. Nah, mudah-mudahan kalian bisa membuat rumusan masalah, membuat soal sendiri. Supaya bisa membuat soal harus tahu udah pengalaman. Supaya pengalaman kalian kemana perginya? Yang baca buku, baca pustaka. Baca buku saya ada, tadi saya bilang hitungan semacam ini ada, hasil hitungan semacam ini ada. Lalu kalau pakai Excel, vektor, saya yang hidup saya anggap ini tinggal vektor. Kamu biasa pakai Excel nggak vektor? Biasa, Pak. Biasa. Tahu Bullseye? Iya, Pak. Sama ada solver juga. Saya udah diajarin. Ya, ini semua nggak usah pakai tebakan bagi dua, ya pakai Bullseye saja. Ya kan? Saya tulis di sini. Tulis ini. Tebakan bisa diperoleh dengan, ini saya tulis dengan kalimat yang jelek aja lah, Bullseye atau solver. Kalimatnya ini nggak benar ini, tapi kira-kira bisa ditangkap ya. Nah, ya kelihatan di sini. Tebakan bisa didekati, nggak bisa diperoleh. Tapi di dalam Bullseye maupun solver kan ada tebakan. Tebakannya itu dari mana? Kalau kamu buka Bullseye atau solver, di sana ada tulisan. Bagaimana Excel mendekati, apakah bisection atau pakai Newton-Raphson? Ya, Newton-Raphson ya yang menggunakan slope-nya, kemiringannya. Nah, ada lagi. Oke, ini semuanya udah tidur, tinggal vektor. Silakan kalau mau nanya lagi vektor. Jamnya udah lewat 10 menit saya. Iya, Pak. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau perlu nanti kita buka seksi tanya jawab di luar jam-jam kuliah, karena minggu depan 2 kali kuliah di tempat oleh Dr. Mia. Bu Meti hadir di sini? Tidak, Pak, ada kuliah, Pak. Ya, saya kira ada kuliah beliau ya. Wih, ada yang ingin disampaikan? Lalu PR-nya yang mana? Nah, PR-nya yang mana ini? PR-nya yang mana? Tadi udah jelas ya, PR-nya yang mana tadi? Ini ya, ini PR-nya ya? Iya. PR ini nanti, tapi bisa dikarang sendiri, kira-kira begini. PR. Tanggal 13 September. Ini kalau begini, ini saya kok jadi pengen menggunakan Word saja. Kalau Word gampang disalin, ini pun juga gampang disalin, tapi nah salah. Ya, PR-nya udah jelas ya, ini ya PR-nya. Tadi saya pengen apa? Pengen ini kalau nggak salah. Iya, pengen. Jadi terpaksa sekali lagi paling tidak slide ini harus editable kan supaya mahasiswa bisa mengorek-ngorek, mengganti-ganti.
selesai, kapan harus diserahkan, saya serahkan putusannya pada Dwi saja. Ini berkelompok saja, ini tinggal berapa orang? Mungkin tinggal 12 orang yang berkelompok. Sekarang 11. 11. Ya, 11. Tapi saya mohon. Tapi ya, kemarin ada yang kemarin itu ada yang mengunggah untuk yang tugas 7 itu kan ada 7 orang Pak. PRS mengundurkan. Jadi mungkin masih PRS atau FR. Oh iya. Ada yang pamit saya. Nah, 3 orang pamit. Ya itu yang di edaran kita itu ada pamit 3 orang atau 4 orang. Nah, masih tersisa ini yang dari prodi mesin menyatu, prodi mesin boleh bergabung dengan teknik kimia masing-masing boleh supaya saling bertukar pikiran. Tapi silakan aja menentukan grupnya. Kita tetapkan grupnya adalah 3 orang. 3 orang, 3, dan yang terakhir 2 orang, ya 2 itu 1 grup. Sehingga sekarang kalau 3 orang ada 11 orang, ada 4 grup. 4 grup, masing-masing grup boleh ngarang sendiri komposisinya. Boleh ngarang sendiri apa saja lah. Tapi soalnya kira-kira begini ya. Kira-kira seperti slide yang ada di soal yang ada di slide nomor 4 ini. Kumpulkan kapan? Biar dipikir dulu oleh Mas Dwi. Nanti bisa diumumkan. Dikumpulkan kapan, di tempat pengumpulannya mana. Saya tutup dulu ya. Saya harus sholat dulu, belum sholat sore tadi. Sudah hampir habis waktu zuhur. Saya tutup. Terima kasih teman-teman sekalian yang masih mengikuti kuliah ini. Sampai jumpa minggu depan dengan kuliah dari Dr. Mian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.